Shalom, shalom. Tentu kita sangat bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah berubah dan Dia sangat mengasihi Anda. Kiranya hari ini Tuhan akan menyampaikan kebenarannya dan Anda bisa mendengarkannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita sangat bersyukur karena kita ada dalam satu peristiwa sejarah yang besar di dalam sejarah manusia. Bukan hanya inkarnasi pribadi yang besar dan agung yang menjadi manusia, tetapi bersedia juga untuk mati dan memperagakan kebangkitan sebagai model bahwa setiap orang percaya akan mengalami hal yang sama. Dalam pelajaran kita minggu yang lalu, kita belajar bagaimana sebuah model di mana kenaikan Yesus merupakan satu model buat kita untuk tidak ragu-ragu. Jika kita percaya kepada Dia, maka kita tahu kemana kita akan pergi, kemana tempat di mana kita akan berada di kemudian waktu. Karena Tuhan Yesus berjanji bahwa di mana aku berada, kamu pun juga berada. 2000 tahun yang lalu ada peristiwa besar terjadi dalam sejarah manusia, yaitu turunnya Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam kesatuan Trinitas atau Tritunggal. Bisa Anda baca di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dalam doktrin tentang Roh Kudus sangat penting dalam kekristenan atau kehidupan sebagai seorang yang percaya kepada Kristus. Nah, kata roh sendiri menunjuk kepada pribadi yang besar, sedangkan kata kudus menunjukkan sifat dari roh tersebut. Tuhan Yesus memberitahu kepada pria dan perempuan yang berkumpul di ruang atas bahwa aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Kamu akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Anda bisa buka misalnya dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 49, ayat yang saya baru bacakan tadi. Roh Kudus adalah pribadi yang membuahi Maria. Kuasa yang sama sekarang mendiami setiap hati orang percaya kepadanya. Perhatikan, ada satu kata yang menarik, kata janji. Janji menunjukkan hubungan pribadi antara pribadi Yesus dengan murid-muridnya, termasuk Anda dan saya yang hidup dan yang percaya di masa kini. Di dalam Imamat 6 ayat 12, ada satu ayat yang menarik. Apa yang di atas mezbah itu harus dijaga, supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Nah, tahukah Anda bahwa manifestasi dari Roh Kudus adalah api yang menggerakkan? Saya pernah menjelaskannya bahwa status kita mati, tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, status itu berubah menjadi hidup. Artinya ada pengalaman baru yang dinamis, karena kata yang digunakan, parakletos, itu pneuma atau dunamis, yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang ada di dalam Anda, menggairahkan hidup Anda, yang dulunya tidak berdaya, menjadi orang yang didayakan, karena ada potensi di dalam diri Anda. Nah, itulah Roh Kudus. Nah, konsep perjanjian lama, mezbah adalah tempat korban, apinya harus menyala dan tidak boleh padam. Nah, api yang sama itu membakar, menghidupkan, dan mengubah kehidupan Anda. Ada sebuah kisah yang menarik. Ada seorang yang mengambil alih sebuah pabrik. Ia memasuki ruangan yang berdebu karena sudah lama tidak digunakan. Melihat sebuah mesin yang besar, dan ia mencoba untuk menghidupkan semua tombol, tetapi roda gigi mesin itu tidak dapat bergerak. Nah, ada seorang yang melihat ke dalam ruang uap, karena pada waktu itu ini kisah yang dulu di mana ruang uap itu adalah ruang yang menggerakkan semua mesin yang ada, termasuk listrik yang ada di dalam pabrik itu. Dan dia tidak mendapati di situ ada api. Dan mereka mengambil beberapa kayu, batu bara, dan menyalakan apinya. Dalam hitungan waktu, uap mengalir melalui silinder, menyentuh piston atau katup, dan roda besar mulai bergerak, lalu memutar roda gigi yang lain, dan mesin itu hidup. Api adalah jawabannya. Nah, prinsip yang sama itu berlaku dalam kehidupan Anda.
Artinya bahwa api yang menggerakkan mesin yang besar adalah sama seperti api yang sekarang ada di dalam Anda, yang membakar diri Anda sampai Anda terjadi perubahan yang begitu besar dalam hidup Anda untuk terus maju bersama dengan Yesus. Nah, karena itu mari kita buka Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Nah, kalau Anda perhatikan ayat-ayat yang akan saya uraikan di bawah ini menunjukkan bahwa dalam sebuah penantian ada fase antara kenaikan dengan fase turunnya Roh Kudus, itu ada 10 hari. Sehingga Pentakosta sebenarnya adalah hari ke-50. Nah, hari ke-50 ini menunjukkan dari ketika dia bangkit sampai kepada turunnya Pentakosta, ada satu fase di tengahnya, yaitu hari ke-40 di mana Kristus naik dan pulang ke tempat di mana dia berada semula. Nah, di dalam ayat yang kedua, ketika mereka berkumpul, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Ayat ini memberitahukan kepada kita atau suatu laporan yang dalam bahasa Yunani menunjukkan bahwa seperti tiupan angin yang keras, di mana Roh Kudus turun atau roh yang diutus itu turun dengan kuasa yang sangat besar. Dan di dalam peristiwa itu terjadi dua peristiwa sekaligus atau yang dialami oleh murid-murid. Yang pertama adalah Roh Kudus turun dan sifatnya permanen. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa Ia akan berdiam di dalam kamu. Permanen. Permanen artinya sejak dia turun mendiami hati Anda, dia ada di dalam hatimu sampai waktu dia datang yang kedua kali. Artinya dialah temanmu, dialah sahabatmu, dialah pelindungmu, dialah penghiburmu, dia yang menggerakkan seluruh daya kehidupanmu sampai Kristus datang yang kedua kali. Sifatnya permanen. Dia tidak ada jika Anda mungkin bersalah, terus dia pergi, dan setelah Anda mengundangnya, dia masuk lagi, dan begitu berulang-ulang. Tidak, saudara. Yang kedua adalah kuasa yang ada di dalam Anda, itu mengoperasi diri Anda sendiri, sehingga seluruh sifat-sifat buruk Anda, yang oleh Alkitab disebut sifat kedagingan, semakin lama, Anda diperbaiki, karena Anda adalah ciptaan yang baru. Berbeda dengan ciptaan sebelumnya. Artinya bahwa sebelum Anda diperbaharui, Anda adalah manusia lama. Tetapi setelah pribadi yang besar itu hadir di dalam diri Anda, rohnya akan memperbaharui Anda dari hari ke sehari. Ini luar biasa, saudara. Luar biasa. Dan kita bersyukur untuk apa yang Dia kerjakan dan janjinya ditepati. Dengan demikian kita bersyukur apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus, tetapi Dia memenuhinya karena Dia ingin Anda bertumbuh bagi kemuliaan nama Dia. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 17, satu ayat yang menarik, saudara. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, kata mengenal menunjukkan hubungan antara orang yang mengenal dan yang dikenal. Dunia tidak dapat menerima karena dunia tidak mengenal Yesus. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang memiliki hubungan dengan pribadinya. Tahukah Anda, saat Roh Kudus memasuki kehidupan Anda menjadi orang yang sama sekali baru. Yang pasti hidup Anda berubah, kasih-Nya membuat Anda mampu mengasihi. Anda dipengaruhi oleh kebenarannya, dipelihara oleh anugerahnya, dituntun oleh kekuatan tangannya. Kehadirannya dirasakan bukan olah rasa, tetapi nyata karena Dia benar-benar hadir dan hidup di dalam Anda. Anda dihibur karena salah satu sifat dari Roh Kudus adalah to comfort you. Artinya memberi penghiburan kepadamu. Memberi rasa nyaman sekalipun di luar terjadi gelombang kehidupan yang sangat berat. Saya berjumpa dengan, saya tidak mau sebut bilang ribuan, tetapi ada banyak orang, ratusan orang yang saya jumpai. Mereka tetap tenang, stabil ketika ada gelombang besar yang sedang terjadi di dalam hidup mereka. Karena mereka yakin bahwa mereka mampu dan dimampukan untuk melaluinya dan mengatasinya.
Tahukah Anda masalah yang paling berat bagi manusia adalah ketika dia berada dalam kesendirian, dia harus mengambil sebuah keputusan. Dan dia harus bergantung kepada sesuatu yang bisa memastikan dia bahwa pilihannya itu adalah benar. Ada kalanya kita bertemu dengan orang dan kita minta nasihat dari orang lain supaya orang itu bisa memberi nasihat kepada saya. Tetapi yang pasti roh Allah yang ada di dalam Anda akan meneguhkan, memproyekkannya, sehingga membuat Anda rasa tenang. Sekalipun mungkin keputusan yang Anda ambil itu berlawanan dengan keadaan, kesepakatan yang ada di luar. Karena keyakinan inilah yang membuat Anda tetap tenang, karena yakin bahwa di dalam keputusan yang Anda lakukan, Allah sedang mengerjakan sesuatu di dalam hidup Anda bagi kemuliaan Dia. Mari kita perhatikan ayat yang saya bacakan tadi, yaitu ada kata sebab. Ya. Dunia tidak dapat menerima dia sebab. Jadi ada alasannya. Alasannya adalah karena tidak mengenalnya. Tetapi kata sebab ini perlu juga menunjukkan kepada Anda dan saya yang mengenalnya. Mengapa kita menerima? Karena kita mengenalnya. Mengapa kita mengenalnya? Karena dia mengenal Anda dan saya. Nah, dua kata inilah yang digunakan oleh Yohanes untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang menarik dari catatan yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah kata menyertai. Sebab menunjukkan sebuah penyertaan atau berkesinambungan. Dan kata sebab yang kedua menunjukkan sifat penyertaannya karena dia ada di dalam. Ini bukan dorongan dari luar, bukan karena Anda dipengaruhi oleh emosi yang datang kepada Anda. Tetapi ada keyakinan dari dalam yang menuntun Anda, meyakinkan Anda bahwa inilah kehendak yang dia mau saya lakukan bagi dia. That's amazing, saudara. Apa yang Kristus kerjakan dalam hidup Anda memampukan Anda untuk melaluinya, memampukan Anda untuk berani mengambil keputusan-keputusan. Dan saya yakin bahwa keputusan yang benar bersama dengan Dia membuat Anda tetap tenang, dan Anda mampu untuk menghadapi setiap gelombang kehidupan ini. Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-22 ada sebuah catatan yang menarik di sana. Ia memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ini 2 Korintus pasal 1 ayat 22. Rasul Paulus menggunakan dua kata yang menarik di sini. Yang pertama adalah kata jaminan, dan kata yang kedua adalah semua. Kata jaminan sama halnya sebuah garansi. Ketika Anda membeli televisi, Anda membeli rice cooker, Anda membeli perabotan atau alat elektronik, yang pertama kali membuat Anda tertarik atau berani membeli suatu produk itu karena ada kata garansi. Anda tanya, ini ada garansinya nggak kalau rusak? Dan ketika dia mengatakan, oh ada garansinya, pasti Anda bertanya, apakah kantornya ada di Bandung misalnya? Dan kalau sebuah perusahaan yang besar, pasti ada kantor di mana Anda bisa mengajukan komplain keberatan jika benda yang Anda beli itu mengalami kerusakan. Tetapi kata garansi merupakan jaminan, dan garansi atau jaminan itu adalah sebuah bona fide dari sebuah perusahaan yang memberi jaminan buat Anda. Artinya bahwa pribadi yang besar, Allah memberikan Roh Kudus di dalam hati Anda karena Anda percaya kepadanya. Itulah sebuah jaminan, itulah sebuah garansi. Ketika Anda percaya kepada Dia, maka Dia memberikan pribadinya di dalam diri Anda untuk tinggal permanen, berjalan bersama dengan Anda di dalam kehidupan ini, mengarungi semua suka duka. Dan percayalah bahwa jaminan itu merupakan seperti panjar di depan, sehingga Anda tidak perlu takut dan khawatir menghadapi kehidupan ini. Nah, yang kedua adalah kata semua yang menarik. Semua menunjukkan bahwa Ia memberikan apa yang Ia miliki untuk Anda dan saya. Yaitu kata yang ditulis oleh Rasul Paulus, semua yang telah disediakan untuk kita. Artinya Allah tidak menyimpan sesuatu yang tidak diberitahu, sesuatu yang tidak diberikan kepada Anda, karena semua yang Ia miliki diberikannya kepada Anda.
Coba perhatikan Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia memberikan satu-satunya yang dimilikinya, yaitu anaknya yang tunggal. Diberikan kepada siapa? Kepada dunia ini. Tetapi dunia menunjukkan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Sehingga hanya orang yang percaya kepada Dialah yang memiliki kehidupan kekal. Kata semua, Spurgeon berkomentar, Anda dapat menulis pada lilin dan melihat tulisan Anda, tetapi bawalah lilin itu dekat api, dan apa yang Anda tulis akan hilang terbakar karena meleleh, sehingga tidak ada yang tersisa. Inilah hidup Anda yang baru. Karena semua yang ada pada Dia diberikan kepada Anda. Dan semua yang ada itu di dalam satu pribadi, yaitu rohnya sendiri yang tinggal di dalam Anda. Dan pribadi itulah yang akan mengoperasi hidup Anda, yang mengambil alih suasana hidup Anda, sehingga Anda menjadi orang yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Inilah fungsi Roh Kudus. Dia bukan hanya untuk menolong Anda di dalam menghadapi situasi, tetapi memberi juga rasa nyaman kepada Anda, memberi perlindungan kepada Anda pada waktunya. Dan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 14, Tuhan Yesus berkata, Roh Kudus, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, sebelum kita berdoa, ada dua kesimpulan. Setelah kita belajar tentang pribadi Roh Kudus yang turun 2000 tahun yang lalu, yang mendiami hati orang percaya, murid-murid yang berada di ruang atas, bunyi tiupan yang besar menarik ribuan orang untuk datang, melihat apa yang sedang terjadi. Dan peristiwa besar ini menggugah mereka dan membuka mata mereka untuk melihat suatu perubahan yang terjadi yang mereka sendiri tidak mengalaminya, walaupun mereka adalah orang-orang yang taat kepada keagamawian lamanya. Ada dua kesimpulan dari ayat yang saya bacakan tadi dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 14. Yang pertama, Roh Kudus tidak akan bertentangan dengan Yesus, dan Dia akan memuliakan Yesus. Dan itu pasti, karena kehadirannya di dalam hidup Anda untuk memuliakan Dia. Itu sebabnya mau tidak mau Anda akan didorong untuk terus memuliakan Dia, dan memuliakan Dia. Dan yang kedua, Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya dari pribadi yang besar, atau pribadi kedua, yaitu dari anak yang namanya Yesus yang kita kenal. Dan Kristus adalah gelarnya atau jabatannya. Artinya bahwa Anda tidak berjalan sendiri. Dengan kata lain, Ia sangat dan pasti memperhatikan Anda, karena semuanya hanya untuk kemuliaan bagi namanya. Nah, pendengar TV yang saya kasih dalam Yesus, kita belajar tentang Roh Kudus. Pribadi yang besar itu sekarang tinggal di dalam hidup Anda. Jika Anda ingin menghidupkan diri Anda yang sudah lama dan lesu, Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya. Yang saya minta kepadamu, biarkanlah pribadimu sendiri yang mulai mengambil alih hidup saya, dan jadikan saya alat yang efektif bagi kemuliaan nama-Mu. Izinkan Dia untuk mengambil alih juga semua masalah yang kau hadapi. Dan percayalah, tangan yang besar, kekuatan pemampuan yang tidak terbatas. Jika engkau mengizinkan Dia masuk dalam hidupmu, Dia juga akan mengambil alih hidupmu. Dia pasti menolongmu, dan Dia tidak akan membiarkan engkau berjalan sendiri. Mari kita berdoa. Kami bangga, kami bersyukur karena Engkau luar biasa. Kami bersyukur karena Engkau pribadi yang besar. Kami bersyukur karena Engkau tidak terbatas. Dan Engkau yang tidak terbatas sekarang ada di dalam kami yang terbatas, tetapi potensi yang besar yang tidak terbatas akan mengoperasi kehidupan kami, sehingga kami bukan orang seperti kehidupan kami yang lama, tetapi kami menjadi orang yang baru di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati, ratakan jalan di depan, lindungi kami. Dan kami bersyukur untuk semua yang Engkau sedang dan terus dan akan mengerjakannya dalam kehidupan kami, sampai nanti kami bisa bertemu muka denganmu. Karena kami percaya bahwa apa yang kami percaya pasti benar. Apa yang kami percaya pasti Engkau menyertai kami. Terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih. Kau begitu baik.
karena Kau sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.